Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya seperti hari-hari biasanya, dan kalian makin kuat mental setelah mendengarkan segala edukasi tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas gencarnya para desi yang mengancam para nasabah dengan membawa-bawa bahwa OJK tidak akan melindungi orang yang galbay. Nah, ini sebenarnya seperti apa yang dalam kategori OJK tidak akan melindungi orang yang galbay? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu ya informasi terbaru dari OJK yang mengatakan bahwa ada 6 fintech lending P2P yang belum menyetorkan modal awal, dan ini diberi kesempatan sampai bulan Juli 2024. Dari tahun 2023 sebenarnya sudah diinformasikannya bulan Juli selalu menjadi poin utama untuk pemberian modal usaha dari fintech kepada OJK-nya. Tetapi dari 100 lebih pinjol kemarin, akhirnya sampai hari ini masih ada 6 yang terkendala. Nah, dari 6 yang terkendala ini tidak diinformasikan atau tidak dibocorkan oleh OJK yang mana-mana saja pinjolnya yang belum menyetorkan modal. Nah, buat kalian ya, ciri-cirinya buat pinjol yang belum menyetorkan modal itu biasanya pinjolnya paling jarang menyetujui pinjaman kalian, alias selalu outol, selalu ditolak-tolak. Nah, biasanya kalau yang selalu ditolak-tolak itu, kalau yang baru pengajuan sudah ditolak, rata-rata pinjolnya kehabisan modal ya. Yang kedua bisa jadi karena data kalian pernah dipakai, dan yang ketiga karena kalian ada galbay dan terdeteksi. Nah, kalau misalnya kalian dari ketiga itu tidak pernah merasakannya, bisa jadi pinjolnya memang sekarang sedang kekurangan dana atau tidak ada dana lagi untuk dipinjamkan kepada kalian. Nah, pinjol-pinjol yang seperti itu biasanya yang kekurangan dana adalah pinjol yang belum mampu untuk menyetorkan modalnya. Karena apa? Dari perusahaannya aja masih goyang-goyang teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi beberapa waktu ini seliweran lah ya di media sosial ataupun di YouTube dan di TV-TV yang mungkin sering kalian tonton bahwa pinjol saat ini sudah macet sampai triliunan. Di vlog sebelumnya juga saya sudah pernah informasikan ya bahwa pinjol sudah menyentuh angka 1,37 triliun. Dan untuk daerah-daerah yang paling banyak didominasi kaum galbay itu adalah daerah-daerah yang dulu di tahun 2023 pernah naik. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ada satu daerah di Pulau Jawa yang dulunya berada di urutan ketiga sekarang sudah tidak masuk lagi. Nah, yang lebih mirisnya lagi dari informasi ini, ternyata semua pinjol yang terkategori macet dengan nilai 1,37 triliun itu didominasi adalah generasi Z, yaitu usia 19 tahun ke atas. Nah, baru-baru ini saya baru aja membaca komen dari salah satu akun TikTok yang memang sedang viral. Nah, salah satu informasinya seperti ini. Jadi dia masih tergolong generasi Z tetapi sudah memiliki hutang 500 juta. Kalau bisa dikategorikan ini adalah hutang paylater dan juga hutang gaya lubang tutup lubang. Makanya sampai seperti ini. Disusul komen itu juga ternyata ada temennya yang mengatakan bahwa dia juga memiliki hutang sebesar 60 juta. Ya, luar biasa sekali menurut saya teman-temannya. Ini memang harus benar-benar di stop dari pemerintah kalau tidak mau generasi kedepannya nanti penuh dengan hutang. Karena apa? Kalau sudah penuh dengan hutang otomatis akan menghambat yang namanya siklus negara. Siapa yang akan meneruskan negara? Nggak mungkin bapak-bapak di atas itu masih akan hidup 20 tahun atau 30 tahun lagi. Ayo OJK, pemerintah, saya harapkan tutup pinjol mulai sekarang. Karena pinjol ini adalah aplikasi yang paling mudah diakses setelah sosial media. Bener kan ya? Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada 3 daerah yang paling mendominasi untuk yang paling banyak galbay. Ya, ini juga generasi Z-nya paling banyak. Yang pertama itu adalah provinsi dari Nusa Tenggara Barat sebesar 5,71%. Sebelum-sebelumnya Mataram itu pernah di tahun 2023 menduduki angka 7% ke atas untuk yang galbay. Sekarang ini sudah mulai turun menjadi 5,71%. Itu juga daerah Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Barat. Lanjut lagi disusul ya
Untuk daerah Jawa Barat 3,90%, ini sudah pasti untuk daerah Jawa Barat tidak pernah tergeser posisinya ya. Tapi mudah-mudahan banyak orang yang lebih melek lagi, terutama orang tua, mengawasi anaknya. Itu poin paling penting. Mengawasi anaknya, jangan mudah terpedaya dengan rayuan pinjol, karena otomatis nanti akan menyulitkan orang tuanya juga. Ya, terus lagi di posisi ketiga, biasanya di posisi ketiga ini kalau tidak Jakarta itu adalah Jawa Timur, tetapi sekarang sudah bergeser menjadi daerah Jogja. Sudah pernah saya informasikan sebelumnya teman-teman ya, di vlog sebelumnya, itu sebesar 3,28%. Kalaupun benar-benar naik, ini berarti pemerintah pusatnya perlu melihat apakah Jogja ini yang notabene kota mahasiswa bisa benar-benar memperhatikan. Jangan-jangan yang tergolong paling banyak galbay itu adalah mahasiswanya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ya, bukan 1-2 kali saya selalu mendapatkan WA dari teman-teman ancaman DC-nya yang membawa-bawa kata-kata dari OJK yang seperti ini, yang mengatakan bahwa OJK tidak akan melindungi nasabah yang nakal atau nasabah yang pura-pura tidak bayar. Nah, kita baca sama-sama. Oke, ini dia teman-teman ya artikelnya. OJK pinjam uang sengaja tak bayar tidak akan dilindungi. Nah, kita baca sama-sama. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikat buruk dalam pembayaran kredit. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi, aturan itu sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan. OJK tidak akan melindungi konsumen yang nakal, tandasnya seperti itu ya. Dalam berbagai kasus, OJK melihat ada beberapa kredit dari pelaku usaha jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga P2P lending dengan sengaja melakukan beberapa modus agar tidak membayar. Kemudian, bila memang terjadi wan prestasi, pemberian kredit dapat mengeksekusi agunan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Banyak konsumen yang tidak beritikat baik, jadi yang jadi debitur itu unitnya di bawah. Jadi kalau kayak gitu silakan eksekusi dengan UU Fidusia. Nah, ini kalau saya lihat lebih kepada kemarin maraknya DC-DC yang menagih motor sampai ada baku hantam antara polisi dengan debt collector. Terus adanya debt collector yang memang sempat ditangkap sama polisi ya karena memang melakukan penganiayaan. Nah, ini lebih ke sana teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Di sisi lain, Ketua Umum AFPI Edjik S. Jafar mengatakan para pelaku pinjol sepakat untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik, khususnya dalam praktik penagihan sesuai dengan POJK ini. Kita tetap mengikuti aturan OJK. Sebenarnya aturan ini bertujuan untuk mengedukasi untuk lebih disiplin dan prudent, baik bagi konsumen dan perusahaan. API juga berkomitmen untuk disiplin terhadap anggota dan mitranya yang tidak mematuhi standar ini, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif dalam industri vintage. Nah, itu teman-teman ya, mereka hanya mengait-ngaitkannya saja kalau saya lihat, kalau saya baca semua dari awal sampai akhir ya. Karena sudah jelas sekali kita nasabah yang galbay itu ada UU-nya tentang perlindungan data konsumen dan tentang perlindungan konsumen terhadap perilaku dari DC-nya. Gitu teman-teman ya, jangan khawatir lagi ketika mendapatkan tagihan seperti ini lagi. Nah, itu dia teman-teman ya, kategori untuk OJK yang tidak melindungi nasabah yang nakal atau yang dengan sengaja tidak membayar. Nah, kategori kalian untuk pinjol adalah orang yang benar-benar tercekik gara-gara bunga pinjol yang awalnya marketing yang manis banget, pinjolnya bunganya hanya sekian rupiah dengan rentang waktu sekian bulan, tetapi pada kenyataannya kita telah terbohongi oleh marketing. Nah, itulah yang membuat kita galbay. Terlebih-lebih lagi banyak orang yang galbay di pinjol karena banyak penipuan atas nama pinjol. Salah satunya penggunaan joki, kemudian penggunaan data dari mereka yang tidak pernah menggunakan pinjol. Ya, penipuan seperti banyak terjadi di Kredivo dan Shopee. Akhirnya benar-benar galbay, tidak mau bayar. Nanti saja kapan-kapan kalau hati saya sudah tenang, kalau yang rezeki saya sudah banyak. Akhirnya terjadi galbay. Nah, banyak model yang seperti itu, bukan karena tidak mau membayar pinjol. Nah, itu perlu dibedakan teman-teman ya. Ya, kalau multi finance masih bisa dinegosiasi, masih bisa diajak win-win solution, duduk bersama. Tetapi kalau pinjol tidak bisa. Nego untuk bayar pokoknya aja nggak bisa. Ada pun hanya beberapa aja aplikasi yang mau nego pokoknya. Kadang-kadang kita mau mencari jalan penyelesaian atas penipuan yang terjadi pada akun kita pun juga susah.
Makanya itu kenapa banyak orang yang galbay, karena tidak adanya win-win solution, tidak adanya solusi terbaik dari para pinjolnya terhadap kita. Nah itu dia teman-teman ya, semoga kalian yang galbay benar-benar adalah orang yang benar-benar terlilit, untuk orang yang benar-benar berhenti dari dunia perpinjolan, untuk orang-orang yang benar-benar berhenti bahwa saya mau terbebas dari namanya pinjol, saya mau galbay dulu sampai benar-benar saya bisa mengumpulkan uang dan saya bisa menyelesaikannya satu persatu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi terbaru lagi buat kalian, dan kalian tetap semangat dan kuat mental bahwa galbay adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Oke teman-teman, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.